Di episode pertempuran besar antara Liga Hitam dan Akademi Jinan masih berlangsung dan bentrokan. Sengit masih berlangsung dan kakek tua emas perak dan Xiao Yan bertarung dengan Han Feng. Api hijau terbaru Xiao Yan ketika ditampilkan itu membuat Han Feng takut dan juga iri, saling bertukar jurus-jurus pedang api. Han Feng berbenturan dengan penggaris besar Xiao Yan. Adu senjata ini dimenangkan oleh Xiao Yan karena api surgawi yang dimiliki Xiao yang mampu memecah api hati laut Han Feng. Kekalahan pada bentrokan awal ini membuat Han Feng jadi lebih serius. Orang yang berada di kelas puncak Doang bahkan sedikit memiliki jejak dosong. Kali ini Han Feng telah berada di tengah langkah kelas dosong, jadi sombong setelah memamerkan kekuatannya saat ini dan sangat percaya diri bisa menghabisi Xiao Yan dan tidak takut apapun. Xiao Yan menuangkan dokinya ke baris besar dan menyalakan api hati pada Han Feng sebagai pengalihan. Serangan kelas di tsunami pemecah api dikeluarkan. Xiao membalas dendam teknik di kelas yang sama dan itu membuat ledakan hebat Xiao Yan. Lalu mengambil kesempatan saat ia disembunyikan kabut ledakan dan membuat lotus api hijau terbarunya api teratai. Hijau ini lebih kuat dari api gabungan api pendingin tulang Yao Lao karena ini adalah dua api yang dikendalikan Xiao Yan sepenuhnya Han Feng. Ketakutan dan segera menyiapkan serangannya juga Han Feng membuat singa api dari api hati lautnya. Tabrakan dua api surgawi yang maha dahsyat pun terjadi, ruang menjadi kacau dan semua orang berlarian menghindar. Ini adalah serangan penentu, orang yang berhasil menang akan bisa mengendalikan pertempuran. Gitu ledakan tersapu. Orang yang pertama terlihat adalah Han Feng tapi ia dalam keadaan jatuh dan Xiao Yan yang mengejar. Untuk memberikan pukulan kepada Han Feng, Xiao Yan ingin menghabisikan dengan serangan terakhirnya tapi serangan Xiao Yan ditahan oleh rantai hitam. Ini adalah rantai hitam milik orang-orang awal jiwa, entah kita menargetkan Xiao Yan lemah karena pertempuran tapi serangan rantai hitam ini diblokir oleh orang lain. Ya, Ratu Medusa muncul menyelamatkan Ayang Xiao Yan. Ratu Medusa tidak ingin ada orang yang menghabisi Xiao Yan selain dirinya. Ratu Medusa mendepak dada Xiao Yan sampai mundur dan juga menendang Han Feng sampai mati. Kematian tragis Han Feng di bawah kaki Ratu Medusa. Adapun orang dari aula jiwa, ia tidak lanjut menyerang Xiao Yan. Ratu Medusa tidak membiarkan seseorang menyentuhnya selain dirinya karena tidak dapat menangkap Xiao Yan dan mengambil roh spiritual Yao Lao. Orang dari awal beralih mengambil jiwa Han Feng dan juga hati-hati laut. Hanya tersisa mayat Han Feng dan Xiao Yan mendapatkan cincin dari Han Feng sebagai harta rampasan dari mayat Han Feng. Nah, di sini dulu, terima kasih, full pembahasannya besok ya guys. Bye. Antara Aliansi Hitam dan Akademi Jianan yang telah selesai, penentu kemenangan ini adalah Xiao Yan yang berhasil mengalahkan Han Feng. Meskipun Han Feng telah mencapai setengah langkah ranah tapi Xiao Yan dengan caranya sendiri bisa mengalahkan Han Feng. Api teratai hijau versi terbaru yang membuat Han Feng kalah. Sayangnya saat Xiao Yan ingin menghabisi Han Feng, aula jiwa datang mengganggu pertarungan. Orang dari aula jiwa menyerang Xiao Yan demi mendapatkan jiwa Yao Lao tapi serangan aula jiwa gagal juga karena Ratu Medusa melindungi Xiao Yan. Han Feng mencari kesempatan ingin menyerang Xiao Yan tapi niat Han Feng terlihat oleh Ratu Medusa. Ratu Medusa yang kesal lalu menendang Han Feng hingga mati. Orang dari aula jiwa tidak lagi mengganggu Xiao Yan bertarung dengan Ratu Medusa. Tidak akan selesai dengan cepat, tidak mendapatkan jiwa Yao Lao. Orang dari aula jiwa mengambil jiwa Han Feng yang telah mati karena tendangan Ratu Medusa. Dan api hati laut juga diambil oleh aula jiwa. Xiao Yan gagal mendapatkan api hati laut dan hanya mendapat cincin penyimpanan Han Feng. Ini adalah cincin penyimpanan kelas tinggi dan memiliki semua kekayaan Han Feng. Adapun Ratu Medusa, ia pergi setelah menyelamatkan Ayang Xiao Yan ganteng. Meskipun sempat ingin menyerang Xiao Yan tapi tetua Sukian sehingga menghampiri Xiao Yan sepeninggal Han Feng. Aliansi Hitam hancur dan Xiao Yan memulihkan diri. Xiao Yan memulihkan diri dan mempelajari kembali api surgawinya. Kendali Xiao Yan atas api surgawi masih kurang, mungkin karena Xiao Yan tidak sadarkan diri selama 2 tahun. Jadi ia kekurangan pengalaman pertempuran. Doang Xiao Yan serius mengamati api hijaunya dan memberikan nama baru untuk api ini. Api-api teratai mengkilap ini adalah nama baru api surgawi. Xiao Yan lalu mengambil gulungan hitam pemberian Sun Er dengan teknik yang hanya bisa dibuka oleh seorang Doang dan Xiao Yan
Menyalurkan dokinya untuk membuka segel gulungan itu, segel terbuka dan memasuki pikiran Xiao Yan. Tulisan teknik terlihat teknik segel dewa. Teknik di kelas tinggi. Teknik ini dibuat oleh seorang Dou di zaman kuno dan memiliki 5 gaya segel gunung terbuka, segel pembalik laut, segel tanah terbalik, segel pengubur langit, dan segel dewa kuno. 5 gaya ini saling berhubungan dan jika disatukan akan menjadi teknik kelas yang tertinggi. Namun dalam gulungan hitam ini hanya ada 2 gaya segel gunung terbuka dan segel pembalik laut, sisanya kemungkinan ada di gulungan lain. Suara Sun Er lalu terdengar memperingatkan Xiao Yan bahwa ia hanya bisa melatih teknik sego gunung terbuka di kelas doang. Adapun teknik pembalik laut harus dilakukan di kelas doang, namun Sun Er berpesan agar tidak menggunakan teknik ini sembarangan, hanya bisa digunakan terdesak saja. Setelah itu Xiao yang menyiapkan rencana untuk kembali ke Kekaisaran Jiama dendam dengan sekte Mystic Cloud. Harus diselesaikan. Xiao Li dan Xiao Yan membuat wilayah baru di sudut hitam. Xiao Yan pergi ke pegunungan untuk pelatih teknik sego gunung terbuka, tapi Xiao Yan menyadari bahwa Ratu Medusa mengikutinya. Ratu Medusa segera turun setelah Xiao Yan memanggilnya dan memancarkan niat pembunuh, tapi Xiao Yan tetap santai. Xiao Yan berkata bahwa Ratu Medusa tidak bisa membunuhnya karena masih terpengaruh oleh ular piton kecil. Meskipun telah bergabung kehendak ular piton kecil yang terus mengikuti Xiao Yan lalu membuat kesepakatan dengan Ratu Medusa. Xiao Yan akan membuatkan pil pemulihan jiwa untuk menghilangkan kehendak ular piton kecil, tapi Ratu Medusa berusaha harus tetap bersamanya selama 1 tahun dan membantu jika diperlukan. Ratu Medusa setuju akan kesepakatan ini. Karena berada di kubu yang sama akan aneh jika terus memanggilnya nama Ratu Medusa, jadi Xiao Yan mengganti panggilan Ratu Medusa dengan nama Cailin. Sekian dari pembahasan dari Mimin ya guys, tunggu di episode 47. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa, dan jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton video selanjutnya, kan seru guys.